Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan menyajikan sebuah kisah otak-atik yang diinspirasi atau diadaptasi dari Babat Ponorogo jilid yang ke-7, karya dari Eyang Purwowijoyo. Bagaimana? Marilah kita simak cerita-cerita dalam otak-atik ini. Monggo. Ibu Pertiwi. Waktu merajut, terus merajut, bergelayut pada biru langit menuju merahnya pagi. Namun suasana Masjid Agung Demak tidak semakin sepi, karena pada malam itu para Nayaka Praja Kasultanan dan beberapa anggota Dewan Wali 9 baru saja menyelesaikan sholat tahajud, ya, sholat malam 2 rakaat. Mereka bermunajat kepada Gusti Yang Maha Agung, memohon keselamatan, keberkahan, dan ampunan untuk rakyat luas, kaula dari Kasultanan Demak Bintara. Setelah selesai berdoa, Sultan Patah memanggil adiknya Raden Katong dan juga memohon para wali yang datang pada munajat tersebut untuk bermusyawarah, juga kepada Nayaka Praja. Setelah berkumpul dan membentuk lingkaran, Raden Patah berujar kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo, hamba mohon petunjuk Kanjeng Sunan tentang keberadaan Kerajaan Wengker. Kerajaan Wengker adalah bawahan dari Majapahit. Dahulu kerajaan itu sangat berpengaruh terhadap Majapahit. Terlebih kerajaan Wengker merupakan kerajaan yang luas. Selain memiliki prajurit-prajurit tangguh, Nak Mas Sultan, saya mengerti meskipun Nak Mas tidak berterus terang bercerita kepada saya. Nak Mas Sultan berkeinginan Kerajaan Wengker menjadi satu di bawah Kasultanan Demak. Iya, Kanjeng Sunan. Kalau bisa demikian, sehingga Kerajaan Demak akan semakin luas wilayahnya. Selain Kerajaan Demak juga akan memiliki prajurit-prajurit tangguh bekas dari Kerajaan Wengker. Semua itu bisa terjadi, Nak Mas Sultan. Bisa saja. Tapi perlu kesabaran, selain juga diperlukan taktik dan strategi. Semua yang ikut bermusyawarah itu terdiam.
tak ada satupun yang berbicara. Wajah mereka tertunduk, tak berani menatap para petinggi Kesultanan Demak Bintoro, terlebih dengan kewibawaan para Dewan Wali 9 yang hadir di musyawarah itu. Terlebih mereka semua tahu bagaimana kondisi kerajaan Wengker. Kerajaan tersebut dihuni oleh orang-orang yang memegang tinggi keyakinan kepada Tuhannya. Sehingga dengan keyakinan tersebut, mereka membangun kesaktian-kesaktian sehingga menjadikan rakyat Wengker rakyat yang sakti mandraguna. Semua yang hadir di musyawarah tersebut diam. Kanjeng Sunan Kalijogo menatap kepada yang hadir satu persatu. Kanjeng Sunan mengerti bahwa mereka berkecil hati bila berbicara tentang menyatukan kerajaan Wengker di bawah Kesultanan Demak Bintoro. Sebab Wengker adalah sebuah wilayah kerajaan yang luas, dibentengi oleh prajurit-prajurit yang sakti mandraguna, tidak cerdas papak palune pandai. Dan itu rupanya yang menyurutkan hati dari para prajurit kerajaan atau Kesultanan Demak Bintoro ini. Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian menatap kepada Sultan Patah, lalu berujar, "Nak Mas Sultan, kita tidak usah menggempur atau melawan pada kerajaan Wengker. Sebab kerajaan tersebut memang memiliki prajurit yang pilih tanding selain senopatinya Digdoyo Mondraguna. Maka kita memerlukan sebuah siasat agar kita bisa sampai pada kerajaan Wengker dan bisa menaklukkan Wengker. Tetapi tidak ada banjir darah. Lantas bagaimana caranya, Kanjeng Sunan?" Nak Mas Sultan cukup mengutus 2 orang untuk datang ke kerajaan tersebut. 2 orang? Ya, cukup 2 orang saja. Kedatangan mereka tidak usah menjadi petinggi Kesultanan Demak atau menjadi utusan Demak, tapi sekedar memeriksa kondisi kerajaan Wengker dan kondisi masyarakatnya. Dengan begitu tidak ada yang curiga akan kedatangan keduanya. Kalau begitu, kita namur laku, Kanjeng Sunan. Iya, namur laku saja. Usai mendengar pernyataan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Sultan Patah menatap kepada semua prajurit-prajurit dan Nayaka Praja yang hadir pada musyawarah tersebut. Semuanya tetap tertunduk ke lantai. Wajahnya tidak berani menatap Kanjeng Sultan Patah atau ke Sunan Kali. Kenapa mereka menunduk? Menunduk karena hormat dengan kewibawaan atau menunduk karena takut jangan-jangan dikirim ke kerajaan Wengker? Sultan Patah kemudian bangkit dari kursinya, lalu menatap kepada yang jauh. Entah apa yang dipikirkan. Namun tidak lama kemudian Raden Patah pun duduk kembali ke kursinya. Kemudian wajahnya menatap kepada adiknya, Raden Katong. Ya, Raden Katong yang dianggap cukup mumpuni untuk datang ke kerajaan Wengker. Namun harus didampingi oleh salah satu Nayaka Praja yang memiliki kesaktian yang cukup. Bila nanti di jalan ada mara bahaya,
atau bertanding dengan kerajaan Wengker. Adikku Raden Katong, kiranya engkau sudah mengerti apa yang disabdakan oleh Kanjeng Sunan Kali. Maka tugas berat ini yang mampu membawa adalah engkau, Adinda. Raden Katong menyembah lalu menatap kepada kakaknya. Kalau itu yang diinginkan kakanda, Adinda hanya menurut saja. Setelah itu, Raden Patah Sultan Demak Bintoro menatap kepada Selo Aji. Selo Aji adalah seorang senopati yang pengpengan pilih tanding. Kesaktiannya tidak bisa dianggap enteng. Maka Sultan Demak pun mengutus kepada Selo Aji untuk mendampingi Bathara Katong agar berangkat ke kerajaan Wengker. Senopati Selo Aji, kiranya yang bisa mengemban amanah ini untuk membentengi Raden Katong adalah diri. Sebab berkali-kali dirimu berhasil memanggul amanah berat dari Kasultanan Demak. Maka sekali lagi Selo Aji, saya mohon dampingi Raden Bathara Katong untuk menuju kerajaan Wengker. Aduh Kanjeng Sultan, dawuh panjenengan tidak mungkin untuk saya tolak. Bahkan bila nyawa saya memang diminta sebagai tumbal kerajaan Kasultanan Demak Bintoro ini, saya merelakan, Kanjeng Sultan. Selo Aji, Selo Aji, jasamu tidak terkira dari berdirinya Kasultanan Demak hingga kini engkau tetap setia. Lalu Kanjeng Sultan menatap pada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan, lantas apa yang diperlukan untuk keberangkatan Raden Katong dan Selo Aji ini? Nak Mas Sultan, saya kira sudah cukup. Nanti setelah sholat subuh, sekiranya fajar merah telah menyala, keduanya berangkat menuju kerajaan Wengker. Ya, menuju kerajaan Wengker. Namun laku untuk menyatukan Wengker dengan Kasultanan Demak Bintoro, tapi tidak ada banjir darah. Setelah subuh tiba, musyawarah itu pun dibubarkan oleh Kanjeng Sultan Patah. Lantas mereka bersama mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Demak. Tak lupa mereka bermunajat akan keselamatan kedua duta yang namur laku dari kerajaan Demak menuju kerajaan Wengker, yakni Raden Bathara Katong yang didampingi dengan Senopati Selo Aji, agar mereka selamat dan cita-cita Demak Bintoro yang mulia, kerajaan Wengker, akan menyatu dengan Kasultanan Demak bisa berhasil. Penyatuan yang tanpa banjir darah.